terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Pilkada. Kita lanjutkan Bang Pangi, tadi berapa Bang Pangi data undecided voters, swing voters, dan juga kemungkinan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perubahan. Karena menurut Anda ini belum akhir, masih ada perubahan yang bisa terjadi. Ya, Mbak Eva, saya mencermati akan ada pertarungan, kita nggak tahu bagaimana intinya, tetapi dari data ini itu belum mantap pilih, masih bisa migrasi atau berubah, itu angkanya 27%. Jadi ini juga ceruk yang akan masih diperebutkan, saya pikir ya, akan masih menarik untuk kita cermati. Yang kedua adalah undecided 6,6%. Ini juga akan bisa menjadi dewa elektoral meskipun tidak terlalu besar dan dominan. Dari data kita, yang menariknya adalah dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, itu sebetulnya Ahmad Saiku masih menang di kota Bekasi, kemudian ada di kota Cirebon, ada di kota Subang dan Purwakarta. Dan kemudian Deddy Mulyadi hampir memenangkan 23 kabupaten kota di Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat perilaku pemilih partai pengusung dengan calon gubernurnya, itu PKS dengan baseline-nya 18%, 32% masih ke Deddy Mulyadi. Dan kemudian 60% baru ke Saiku. Ini artinya masih ada split antara pemilih PKS dengan Ahmad Saikunya. Nah, mungkin saya nggak tahu apakah karena kemarin ada persoalan tidak merapat ke koalisi pemerintah Pak Prabowo, atau juga belum ada ketegasan dari belum tersolidnya pemilih PKS. Nah, sementara pemilih non PKS itu juga belum solid nampaknya seperti mungkin mereka menunggu preferensi dari Pak Anies Baswedan sehingga mereka juga akan ikut pilihan Pak Anies. Karena pemilih Pak Anies segmennya juga besar di Jawa Barat. Terakhir adalah soal pemilih rasional. Pemilih rasional di Jawa Barat itu sangat besar angkanya, jadi angkanya hampir 57,6%. Artinya ini sangat bisa mereka, walaupun pemilih psikologis 28%, memilih karena faktor ganteng, good looking, usia kandidat, dan penampilan fisik, dan seterusnya. Atau termasuk karakter pemilih bersih, jujur, dan religius. Nah, konteksnya adalah, apa yang ingin saya sampaikan, tren dari Ahmad Saiku sebenarnya, sang penantang termasuk yang lain, JJ dan yang lain, itu juga sangat memungkinkan masih ada waktu untuk bertarung. Ini belum selesai. Kenapa? Tren Ahmad Saiku kalau melihat sebelumnya 2018 itu dari 3 mulai start, habis itu 9 sebelum minggu tengah, kemudian hasil akhir 28. Nah, sekarang trennya Saiku sudah di angka 17%. Itu tren kenaikannya terus tumbuh. Di dalam konteks elektoral, kita tidak bisa hanya memastikan bahwa pilkada itu selesai hari ini, tetapi perhatikan soal tren. Kalau tren terus terjadi, kemudian terjadi polarisasi isu, kemudian programatik juga akan berefek, partai ID juga akan panas, kemudian soal personalisasi kandidat makin kuat, maka persoalan elektoral itu sangat fluktuatif, sangat dinamis, dan itu belum selesai menurut saya. Baik, singkat saja Pak Dadang, untuk bagaimana seluruh paslon bisa menjaga atau menaikkan tren elektoral dalam waktu yang tersisa ini? Ya, tentu potensi peluang berubah nih sangat masih ada ya, artinya semua paslon bisa berpotensi, walaupun saya memprediksi bahwa ekstraksi elektoral itu akan berada pada dua pasangan ya, Deddy dan pasangan Pak Saiku gitu ya. Itu saya kira itu ekstraksi yang akan kuat. Nah, ini akan sangat tergantung pada jika ke depan di samping mesin partai adanya, saya selalu percaya akan selalu ada jika ada doom message, jadi isu yang sangat krusial yang bisa mengubah persepsi masyarakat. Jika tidak ada pesan-pesan komunikasi politik yang sangat signifikan, yang bahasa saya tadi doom message gitu, message yang seperti meteor yang bisa mengubah, saya kira itu ekstraksinya tidak akan terlalu besar. Tetapi semua pasangan calon masih punya peluang untuk meningkatkan tingkat keterkenalan, potensi elektoralnya. Seperti itu saya kira. Baik, semua paslon masih punya waktu ya. Ya, singkat saja Bang Pangi, karena durasi kita sudah terbatas. Kenalan dan kedisukaan. Maka menurut saya ceruk segmennya Pak Deddy Mulyadi dengan Acep maupun JJ itu sama ceruk segmennya. Makin kemudian makin naik potensi ceruknya JJ sama Kang Acep, maka potensi Pak Deddy Mulyadi bisa tergerus. Maka itu sebenarnya segmen pemilih mereka sangat berbeda dengan Saiku, yang misalnya satu ke masjid, satu ke tempat budaya, kafe, itu beda sekali. Masih bisa ada waktu, masih ada perubahan ya, karena kampanye juga masih bergulir. Terima kasih Bang Pangi, Pak Dadang sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, kami harus jeda dulu. Berita Pilkada akan kembali usai jeda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.